Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Ayuning Tias Kumalasari, NIM 185231133, kelas 6A Perbankan Syariah. Di sini saya akan mereview jurnal yang berbasis internasional. Jurnal tersebut berjudul The Impact of Good Corporate Governance and Sharia Compliance on the Profitability of Indonesia's Sharia Bank. Nama pengarangnya yaitu Nur Fitriana Hamsyi dari Indonesia. Kemudian nama jurnalnya Problems and Perspective in Management. Volumenya 17, isunya 1, dan diterbitkan pada tahun 2019. Kemudian langsung saja ke reviewnya. Adalah tujuan penelitian dari jurnal ini, yaitu untuk melihat pengaruh Good Corporate Governance atau GCG dan kepatuhan syariah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan data sekunder diperoleh dari tahun 2012 sampai 2016 dengan 9 sampel syariah Indonesia Bank sesuai dengan kriteria purposive sampling. Data diperoleh dengan menggunakan panel data analisis regresi. Variabel bebas yang digunakan adalah nilai komposit GCG yang merupakan hasil penilaian sendiri bank syariah, serta kuasa dari kepatuhan syariah yaitu Islamic Income Ratio atau ISIR dan Profit Sharing Ratio atau PSR, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah profitabilitas dengan return on equity atau ROE sebagai proksi. Kajian ini memberikan manfaat dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi menilai kepatuhan bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka dan hipotesis pengembangan. Good Corporate Governance adalah seperangkat sistem yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah selalu dihadapkan pada berbagai risiko, apakah itu risiko kredit, risiko pasar, operasional risiko, atau risiko hukum dan risiko reputasi, sehingga bank memerlukan pengelolaan yang cermat. Peran GCG dalam hal ini menjadi sangat penting, karena kembali menawarkan sistem dan metode bagaimana bank itu diarahkan, diatur, atau dikendalikan. Jika GCG diterapkan dengan benar di bank syariah, maka akan mampu menghasilkan kinerja yang baik antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi rektor dalam mengambil keputusan dan menjalankan sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan, sehingga tujuan bank syariah dapat tercapai. GCG implementasi diperlukan untuk memperkuat perkembangan industri perbankan syariah. GCG prinsip yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan adalah diperlukan untuk mewujudkan kelangsungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Selanjutnya, penerapan prinsip tersebut dapat dipastikan dengan mengambil langkah berikut, yaitu bank syariah harus melakukan penilaian diri secara teratur, setidaknya meliputi 11 faktor penilaian, sebagaimana diatur dalam GCG ketentuan yang berlaku bagi bank syariah. Faktor penilaian tersebut meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pelaksana tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi, kelengkapan dan pelaksananya tugas komite, penanganan benturan kepentingan. Selain itu, faktor-faktor berikut juga termasuk penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit internal, aplikasi fungsi audit eksternal, penerapan risiko manajemen, termasuk sistem pengendalian internal. Selain itu, faktor-faktor berikut juga mempertimbangkan penyediaan dana kepada pihak terkait dan disposisi dana yang signifikan. Transparansi keuangan bank dan kondisi non-keuangan, penerapan GCG, laporan TASI, dan pelaporan internal,
internal, dan bank secara strategis. Yang selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada data dan metodologi. Data yang digunakan adalah data kedua data ARI yang berisi item yang terkandung dalam laporan keuangan tahunan Bank Syariah diambil dari website masing-masing bank. Pengambilan sampel adalah sampel purposive dengan sampel berdasarkan spesifikasi kriteria JIVIC. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk data panel, yaitu kombinasi data deret waktu dan penampang cross. Data diproses oleh menggunakan analisis regresi berganda yang bertujuan untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi ROE. Regresi berganda analisis digunakan di mana variabel dependent adalah dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode OLS, di mana penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif deskriptif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber data-data yang ada. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk melacak dokumen, data, dan informasi baik berupa buku, majalah, jurnal ilmiah, artikel, dan lain sebagainya yang relevan dalam penelitian ini. Yang kedua, variabel. Ada dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikatnya adalah ROE, sedangkan variabel independen meliputi GCG, ISIR, dan PSR. ISIR digunakan untuk menilai sejauh mana bank syariah menghasilkan makan pendapatan dari sumber halal. PSR digunakan untuk menghitung bagi hasil pembiayaan bank syariah antara lain mudharabah dan musyarakah dengan total dana didistribusikan oleh bank syariah. Yang selanjutnya ada hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel GCG dan PSR memiliki indeks nilai negatif, menyatakan bahwa tidak ada pengaruh GCG dan PSR terhadap ROE, sedangkan variabel ISIR mempengaruhi ROE. Kajian ini memberikan manfaat dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi menilai kepatuhan bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang terakhir adalah diskusi. Dari hasil model, RE diperoleh bahwa variabel bebas GCG diproksikan dengan nilai komposit nilai negatif yang menunjukkan bahwa GCG tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Ini memiliki arti bahwa semakin baik skor indikator komposit GCG, semakin rendah nilai ROE. Semakin kecil nilai komposit self-assessment GCG, semakin baik implementasinya tata kelola perusahaan yang diterapkan di bank, tetapi tidak menjamin peningkatan nilai profitabilitas bank. Hasil dari tabel 2 menunjukkan bahwa bagi hasil variabel rasio PSR adalah nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai PSR, maka semakin rendah nilai ROE. Hasil dari tabel 2 menunjukkan bahwa variabel Islamic Income Ratio atau ISIR menghasilkan nilai positif, yang artinya skor indikator ISIR komposit yang lebih baik akan menjadi profitabilitas perusahaan yang lebih baik. Pada kasus ini, ROE akan meningkat. Pendapatan rata-rata syariah bank adalah 99% berasal dari pendapatan halal. Hasil meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan dana di bank syariah, dan ini akan meningkatkan keuntungan bagi bank syariah. Sekian review dari saya. Apabila ada salah kata maupun pengucapan yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.